Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan modul 1.1 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ketemu lagi dengan saya, Sugeng Riyadi, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Salam guru penggerak. Sebelum mempelajari modul 1.1 berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa hal yang saya percayai tentang siswa. Yang pertama, memandang nilai siswa adalah segalanya. Saya percaya bahwa pendidikan akan berhasil jika siswa memperoleh nilai yang baik. Nilai diyakini sebagai representasi dari kemampuan dan kepandaian seseorang. Yang kedua, KKM sebagai penentu keberhasilan belajar. Saya percaya bahwa semua siswa harus bisa mencapai nilai KKM dalam setiap muatan pelajaran yang diajarkan. Seringkali fokus saya adalah memberikan materi agar siswa mencapai kompetensi yang sudah distandarisasi tanpa memperhatikan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan oleh siswa dalam pembelajarannya. KKM seolah menjadi batas penentu siswa itu pandai atau tidak. Adanya stereotip ketika siswa mendapatkan nilai rendah atau di bawah KKM, maka ia kurang pandai dalam pelajaran tersebut. Yang ketiga, guru mendominasi pembelajaran. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham ataukah belum, karena bagi saya, yang terpenting materi selesai saya sampaikan. Saya sedih dan merasa pembelajaran yang dilakukan gagal ketika siswa mendapatkan nilai rendah. Yang keempat, melibatkan permainan dalam kegiatan pembelajaran hanya menghabiskan waktu dan tidak berguna. Siswa menjadi kurang diajak bermain dalam proses pembelajarannya, karena itu seperti membuang waktu saja dan tidak efisien dalam mempelajari suatu materi. Hasilnya, siswa merasa terbebani dan terpaksa dalam belajar, kurang semangat dalam mengikuti pelajarannya, dan terlihat menghindari pelajaran tertentu yang mereka rasa sulit. Siswa menjadi tidak terbuka untuk mengungkapkan perasaannya karena di dalam kelas terbatasi oleh aturan-aturan yang sifatnya mengandung ancaman. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, menuntun. Maksudnya adalah pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Menuntun berarti among sebagaimana semboyan Ki Hajar Dewantoro ing ngarsa sung tulodo ing badya mangun karso tut muri handayani. Yang kedua, kodrat anak. Kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Merdeka di sini adalah secara lahir dan batin mampu bersandar dengan kekuatan sendiri atau mandiri. Bermain adalah salah satu kodrat anak, sehingga permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Hendaknya, guru dalam mendidik harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman siswanya. Pendidikan yang berpihak pada murid, artinya bahwa guru dengan setulus hati ikhlas, tanpa pamrih, dengan cinta kasih yang tak terbatas, mendekati dan juga membimbing siswanya. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, karena anak lahir dengan kekuatan kodratnya sendiri-sendiri. Tugas guru
adalah menebali garis samar agar dapat memperbaiki lakunya. Budi pekerti. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan semangat. Guru harus menanamkan budi pekerti yang baik agar siswa tidak membahayakan dirinya sendiri dan mampu menjadi manusia yang beradab. Setelah mempelajari modul 1.1 berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro pada pendidikan guru penggerak ini, saya merasa ada perubahan pada pola pikir saya dalam memandang siswa. Yang pertama, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Saya semakin memahami bahwa setiap anak tidak ada yang sama. Mereka memiliki karakteristik, minat, dan bakatnya masing-masing. Tugas saya adalah membantu siswa dalam menyadari dan menemukan potensi yang ada dalam dirinya, memberikan dukungan dan motivasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai tahapan perkembangannya, serta menuntun mereka selama proses pembelajaran, membuat mereka merasakan kasih sayang, nyaman, aman, dan juga percaya diri. Oleh karena itu, saya berupaya untuk menciptakan iklim belajar yang menyenangkan, menerapkan model pembelajaran yang variatif, dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan konteks anak, agar siswa senang dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, memperhatikan kodrat anak. Saya menyadari bahwa setiap anak terlahir dengan keunikan masing-masing. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, saya menghargai dan memperhatikan karakteristik serta gaya belajar siswa agar dapat mengakomodir keperluan belajar mereka. Setelah saya memahami bahwa salah satu kodrat anak adalah bermain, dengan bermain dapat melatih keselarasan jiwa antara cipta, rasa, dan karsa siswa. Saya menjadi rajin mencari informasi dan menambah pengetahuan berkaitan dengan permainan-permainan apa yang dapat diterapkan dalam kelas saya. Yang ketiga, budi pekerti. Agar siswa dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat, tidak hanya membutuhkan keterampilan dan kecakapan, namun tidak kalah penting yaitu budi pekerti yang baik. Orang Jawa memaknai kata guru sebagai orang yang digugu lan ditiru, atau dipercaya dan ditiru. Bagi contoh, artinya guru merupakan figur panutan yang dapat dicontoh oleh siswa-siswanya. Oleh karena itu, saya akan terus memperbaiki diri agar dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam menanamkan budi pekerti. Penerapan yang dapat segera dilakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, latar belakang, kebiasaan, minat dan bakat, serta melibatkan siswa dalam menentukan cara belajar mereka. Menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center dan menjadikan bermain sebagai bagian dalam proses pembelajaran. Memberikan kebebasan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas mereka. Memperhatikan dan menghargai proses belajar siswa. Melakukan pembiasaan atau penanaman nilai-nilai budi pekerti dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.